Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memulai perkuliahan kita Geografi, Pariwisata, dan Kepariwisataan. Mari kita sama-sama memulai dengan slide pertama ya. Pendahuluan. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dan sering rancu. Pengertian antara lain adalah tentang apa itu leisure, apa itu rekreasi, dan apa itu pariwisata. Jadi tujuan melakukan kegiatan dalam leisure time dengan recreation atau pariwisata adalah untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin, jasmani dan rohani. Nah, kaitannya dengan geografi apa? Pendekatan geografi yang punya aspek ruangan mempunyai kaitan yang erat dengan persebaran dari suatu objek wisata. Dan secara umum, pendekatan geografi dapat dilakukan dengan melihat unsur letak, batas, bentuk maupun luas dari area pariwisata. Jadi saudara ketahui bahwa kepariwisataan sekarang sudah merupakan suatu industri dan juga memberikan income yang besar sekali pada beberapa negara ya. Jadi pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Kemudian pariwisataan dalam bentuk industri merupakan mitra kerja dalam mempercepat pertumbuhan industri dan lainnya. Dengan kehidupan sebagai suatu industri, ya, maka industri pariwisata harus mampu menyediakan, mengolah, mengembangkan, memasarkan, dan mempromosikan kepada orang lain yang dimiliki, sehingga produk dari industri ini dapat terbeli oleh banyak orang. Dengan semakin luasnya jangkauan pemasaran produk dari industri pariwisata, maka perlu diikuti dengan apa yang disebut sebagai sistem manajemen industri. Jadi industri pariwisata juga harus dimanage seperti memanage industri. Saya akan memunculkan beberapa foto yang memperlihatkan pariwisata di luar negeri yang sudah tersusun dengan sangat baik. Negara Swiss misalnya. Swiss mempunyai bentang alam yang sangat indah dengan puncak-puncak gunungnya yang bersalju. Nah, mereka memanage gunung yang bersalju itu dengan wisata ski misalnya. Kemudian kita yang tidak bermain ski, apakah bisa menuju puncak? Ini contoh ini adalah Monte Tlis. Nah, Monte Tlis ini dengan ketinggian 3000 meteran ya, di atas permukaan laut. Kita bisa mengunjungi puncaknya seperti pemain ski ya. Tapi kita memakai gondola ke sana untuk melihat puncak ini. Jadi sangat mudah, kita tidak perlu mendaki karena memang di sini adalah pointsnya adalah saljunya, wisata saljunya yang dijual. Ini contohnya. Kemudian ada beberapa wisata lagi, misalnya yang bersifat religi di Mekah, ya. Banyak sekali hotel-hotel juga menyediakan tempat-tempat yang eksotis untuk berfoto. Di samping juga area-area sekitar Masjidil Haram yang sudah tertata dengan baik. Tujuannya untuk pilgrim ibadah. Tetapi sekarang ketika kita beribadah haji, maka kita akan disuguhi juga pemandangan di luar Masjidil Haram. Tetap termasuk di dalamnya adalah tur kota Mekah dan Madinah. Sehingga fasilitas wisata pun di sana dikembangkan dengan sangat baik. Ya, tentu saja sejarah-sejarah dari Nabi ada di sini. Misalnya makam Baqi, makam Siti Hawa, ya. Kemudian masjid-masjid di sekitar, selain Masjidil Haram ada Masjid Jin. Kemudian di Mekah, di Madinah, taman-taman kurma yang menyajikan
aneka macam kurma menjadi pusat pariwisata dan juga pusat penjualan yang mendongkrak ekonomi wisata untuk masyarakat sekitar. Ya, contohnya lagi di beberapa negara Eropa misalnya menyajikan gambar-gambar menyajikan istana-istana mereka dijual dengan bagus untuk umum, ya, diperlihatkan istana masa lalu. Ya, ini contohnya juga ada di beberapa negara Eropa menjual wisata istananya, bangunan-bangunan kuno yang sangat dipelihara dengan baik. Begitu juga wisata alam yang lain, misalnya wisata-wisata di wilayah yang menjual kota tua, ya, jadi dipertahankan jalanan yang sempit, ya, khas kota-kota lama, ketika para wisatawan parkir cukup luas di wilayah lain, kemudian mereka ramai jalan-jalan sini dengan sekiri kanan jalan lengkap dengan pusat penjualan cindera mata, sehingga industri wisata betul-betul menjadi industri. Di situ ada industri restoran, ada industri cindera mata, dan banyak lagi yang bisa dijual di dalam pariwisata. Bahkan sekarang banyak sekali negara yang justru ekonominya bertumpu pada sektor pariwisata. Ya, masih banyak foto-foto yang lain, tapi kita kembali lagi ke industri tumbuh pada daerah di mana tempat itu merupakan daerah lalu lintas pariwisata atau merupakan transit wisata. Namun industri pariwisata yang paling berkembang adalah pada daerah tujuan wisata. Jadi pada daerah tujuan wisata, gambar skema lokasi tumbuh industri ini terlihat bahwa di sekitar pariwisata itu tumbuh kembang. Ya, pertokoan, restoran, kemudian pusat-pusat jasa yang terkait dengan pariwisata, sehingga kita akan bisa melihat dengan baik, bisa melihat dengan tenang, dengan apa yang ada di situ, kemudian ciri khasnya daerah itu termasuk hasilnya sebagai oleh-oleh dan sebagainya. Dan ini bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai environmental, physical, culture, social, economic, political, dan teknologi. Karena kita di daerah pariwisata pun semua dibutuhkan. Bagaimana secara teknologi kita bisa mencapai puncak yang tinggi? Bagaimana secara teknologi kita bisa menjelajahi wilayah yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, bahkan ada sungai dengan teknologi. Ada yang namanya gondola, ada yang namanya kereta gantung, ada yang namanya dan sebagainya. Kita bisa melihat di daerah-daerah pariwisata seperti ini. Next, industri pariwisata harus mampu menyediakan bahan yang akan diolah untuk dipasarkan, sehingga betul-betul industri menunjukkan adanya kehidupan, ya, kehidupan yang sangat variatif di dalam lingkungan pariwisata ini. Nanti saya akan memberikan contoh-contoh, misalnya betapa kota yang sangat kecil tapi terkenal dengan industri pariwisatanya, kota itu menjadi kota yang makmur, ya. Dalam pemasaran produk dari industri yang perlu diperhatikan bukanlah semata untuk mencari keuntungan, melainkan perlu dipertimbangkan tentang tujuan dari industri pariwisata sendiri, yaitu untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, yaitu kepada wisatawan dalam hal ini. Ya. Ada 3 bentuk objek wisata. 1, objek wisata alam, ya. Bentuk atau wujud dari wisata ini adalah pemandangan alam seperti bentuk pegunungan, lingkungan pantai, perairan, lingkungan hidup berupa flora dan fauna. Misalnya yang di dalam gambar adalah pantai dengan pasir putihnya. Kemudian juga ada gunung-gunung yang berwarna-warni. Ada termaktub dalam Al-Quran. Tadinya ketika belum ditemukan atau belum terekspos, maksud sih gunung berwarna-warni, ya. Tapi Anda bisa melihat di Cina, di Indonesia bisa di Nusa Tenggara Timur. Kalau di Cina
sarana dan prasarana untuk menuju gunung sudah lengkap, bahkan hotel dan sebagainya sudah, termasuk alat transport untuk menjemput wisatawan menuju gunung dengan jalan yang sangat baik. Di Indonesia bagian timur tidak kalah menariknya, cuma akses ke situ belum ditata dengan baik. Artinya baru wisatawan kaum muda saja yang memakai motor trail, yang memakai, kalau yang tua-tua masih belum bisa karena belum dibuka aksesnya menuju ke sana. Tapi kita memiliki potensi itu dan insya Allah nanti akan bisa dijual keluar. Kemudian juga seperti bunga-bunga ciri khas dari Indonesia, Rafflesia arnoldi misalnya, ciri khas bunga bangkai istilahnya. Dia berkembangnya jarang sekali, tetapi sangat menarik karena sangat besar. Kemudian juga ada fauna, misalnya kita punya binatang-binatang yang sangat hebat, ya. Misalnya kita punya komodo, kita punya anoa, kita punya beberapa burung yang secara dunia terkenal, misalnya kayak cendrawasih, rangkok dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk wisata fauna yang sangat terkenal Indonesia miliki. Badak bercula satu, gajah mini, gajah pygmy, istilahnya gajah yang bentuknya akan sangat kecil. Kemudian harimau Sumatera sangat banyak, ini sangat banyak sekali. Ya. Selanjutnya ada bentuk yang ketiga adalah objek wisata yang manusia atau man-made resources, banyak sekali. Dipenuhi oleh aktivitas manusia, bentuknya sangat tergantung dengan kreativitas manusia. Objek wisata buatan misalnya kawasan wisata Taman Mini Ancol dan lain-lain. Wah, kalau di dunia banyak sekali wisata buatan, ya. Misalnya kayak dunia fantasi di Amerika, misalnya kita mau ke wisata untuk anak-anak, misalnya kita ada pariwisata yang khusus untuk anak-anak, Disneyland, ya. Kemudian kita di Hollywood juga akan disuguhi juga pariwisata yang buatan yang sangat indah dan melegenda bahkan di dunia. Juga beberapa istana tua yang kemudian dijadikan sebagai area wisata, bangunan-bangunan bersejarah, bahkan makam-makam, ya, makam-makam yang lalu seperti di Cina. Kemudian juga temuan-temuan arkeologis yang merupakan buatan manusia tapi kemudian ditemukan menjadi objek yang sangat baik. Yang ketiga, ya, objek wisata budaya, human resources, ya, wisata yang banyak dipengaruhi lingkungan kehidupan manusia dan wujud dari objek budaya antara lain bentuk museum, candi, kesenian, upacara keagamaan, acara adat, upacara pemakaman dan bentuk lain. Misalnya ini di Nias, ya, fotonya di Nias. Lambang kedewasaan adalah dengan melompati batu. Kalau sudah bisa melompat berarti sudah dewasa. Kemudian juga misalnya ada bekas-bekas Frederiksberg, kemudian ada Candi Borobudur, ada banyak lagi, ya, yang bisa kita kunjungi. Jogja tempatnya, Solo juga menjadi tempatnya. Beberapa untuk Indonesia. Kemudian objek wisata alam, ketiga bentuk objek wisata tersebut merupakan bahan dasar untuk kehidupan pariwisata. Ada pemanfaatan sangat tergantung pada kebutuhan serta kemampuan negara yang memiliki untuk mengolahnya. Perbedaan objek wisata maupun pengembangan objek wisata antar negara atau daerah justru akan membantu keramaian kepariwisataan, terutama dalam hal lalu lintas. Keramaian lalu lintas pariwisata akan merangsang tumbuhnya cabang industri pariwisata. Seperti Anda kenal sekarang banyak sekali objek wisata-wisata kecil buatan yang di Indonesia dibentuk ala-ala, wah, seperti di Jepang, seperti di Korea, seperti di mana. Itu sah-sah saja karena tujuan orang kan untuk berekreasi. Terserah mereka mau kemana, kemudian tumbuhlah wisata-wisata ala-ala istilahnya. Wah, seperti di Venesia, wah,
seperti di Korea, wah seperti ya sah-sah saja ya. Nah, itu dan cukup menyerap mereka yang berwisata gitu ya. Dan ini akan tumbuh seiring dengan adanya transportasi, akomodasi dan pelayanan lain. Misalnya apa? Kebersihan menjadi penting, sanitasi menjadi penting, restoran menjadi penting, makanan yang sehat tersaji dengan baik juga menjadi penting. Sehingga betul-betul global menyatu. Yang tujuannya memakmurkan masyarakat sekitar di dalam pariwisata ya. Namun jika tidak memperhatikan akan kelestarian bahan dasar atau alam ya, berakibat pada mandeknya kegiatan industri pariwisata. Jadi mesti hati-hati. Kemudian ada yang harus dijawab untuk minggu depan ya ini. Menjaga agar sumber daya tersebut dihindari dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, pengrusakan, kemudian melakukan perawatan dan pengawasan yang intensif, kemudian memahami dan mengetahui tentang proses dan terjadinya hal tersebut. Jadi ini cara metode pelestarian sumber daya pariwisata. Nah, saya pengen Anda juga menuliskan besok untuk ada diskusi minggu depan untuk bagaimana di tempat Anda pariwisatanya melakukan pelestarian.